Shalom, puji Tuhan. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta James Pengau di Go Gospel Indonesia Channel dalam segmen Sekolah Alkitab Online. Tema kita kali ini adalah darah dan ibadah. Darah dan ibadah. Seperti apakah darah dan ibadah itu? Mari kita ikuti pelajaran. Karena tidak sedikit orang yang berkata, I hate Christian, but I love Jesus. Atau saya membenci Kristen, tapi saya mencintai Yesus. Ya, agama bagi kita memang sering lebih banyak berurusan dengan masalah pekerjaan, sosial, bahkan politik. Jadi kita tidak bicara agama pada saat ini, tapi kita bicara tentang topik kita, yaitu darah dan ibadah. Pertama, kita akan melihat pola ibadah Adam. Apakah Adam beribadah? Tentu saja. Bahkan Tuhan sendiri yang memberitahu Adam bagaimana cara ibadah yang Tuhan kehendaki. Dalam Kejadian 3 ayat 20-21 dikatakan, maka Adam memberi nama istrinya Hawa karena ia adalah ibu dari semua yang hidup. Bagi Adam dan juga istrinya, Tuhan Allah membuatkan pakaian dari kulit binatang dan mengenakannya pada mereka. Tadinya pakaian Adam dan Hawa terbuat dari daun pohon ara. Seperti dikatakan di dalam kitab Kejadian 3 ayat 7, dikatakan, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Jadi pada mulanya pakaian mereka dari daun pohon ara. Tapi mengapa Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang dan mengenakannya pada mereka berdua? Pakaian dari daun pohon ara yang dibuat oleh Adam itu adalah cara manusia menutupi dosa mereka. Tapi pakaian dari kulit binatang adalah cara Allah untuk menutupi dosa Adam dan Hawa. Artinya, kalau ada pakaian dari kulit binatang, itu berarti ada binatang yang disembelih. Dan kalau ada binatang yang disembelih, berarti ada darah dari binatang yang tertumpah pada waktu itu. Jadi Tuhan mengajari bahwa begitulah caranya. Bagaimana agar dosa manusia diampuni, yaitu dengan mencurahkan darah binatang, menyembelih binatang. Jadi setiap kali Adam dan Hawa melakukan ibadah kepada Tuhan, mereka mempersembahkan korban hewan, dan biasanya itu adalah domba. Yang kedua, kita akan melihat pola ibadah Kain dan Habel. Alkitab mengatakan dua kakak beradik ini mempersembahkan korban pada Tuhan. Kain mempersembahkan hasil dari pertaniannya, sedangkan adiknya Habel mempersembahkan kambing domba kepada Tuhan yang terbaik. Mengapa bisa demikian? Karena Habel menyembelih kambing domba dan dia tumpahkan darah itu di
mesbah, lalu dia persembahkan pada Tuhan. Dan ini yang Tuhan berkenan, korban seperti ini yang Tuhan kehendaki. Sedangkan persembahan Kain ditolak karena dia tidak menyembelih kambing ataupun domba. Kain bukan tidak tahu bahwa persembahan yang berkenan pada Tuhan itu adalah kambing domba, karena pasti orang tua mereka mengajari anak-anaknya, atau mereka juga telah melihat bagaimana cara Adam beribadah kepada Tuhan dengan mengorbankan kambing domba. Dan Adam pun mengajari anak-anaknya kalau mempersembahkan korban seperti ini, sembelih kambing domba dan dipersembahkan pada Tuhan. Tapi mengapa Kain tidak menurut? Itulah namanya pemberontakan, perlawanan kepada kebenaran firman Tuhan. Makanya Tuhan menolak persembahannya dan Tuhan menerima persembahan dari Habel. Itu Alkitab katakan Kain dengki kepada Habel. Kain iri kepada Habel. Lalu timbul niat di hatinya untuk membunuh adik sendiri. Dan memang niat itu dia lakukan. Dia membunuh adiknya Habel. Jadi ada ibadah yang Tuhan kehendaki, ada ibadah yang Tuhan gak kehendaki. Ada korban yang Tuhan terima, ada korban yang Tuhan tolak. Hanya korban atau hanya ibadah yang mengandung penumpahan darah, itulah yang Tuhan kehendaki. Di luar itu Tuhan tolak. Sekarang kita akan melihat pola ibadah dari Abraham. Dalam Kejadian 22 ayat 2 dikatakan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Abraham pun melakukannya, persis seperti apa yang diminta oleh Tuhan. Tetapi ketika Abraham mengangkat tangannya untuk membunuh anaknya, tiba-tiba ada firman Tuhan begini dalam Kejadian 22 ayat yang ke-11, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tandunya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Itu tentang pola ibadah dari Abraham, yang juga ada pengorbanan kambing domba sebagai pengganti anaknya. Sekarang kita akan lihat pola ibadah pada zaman Nabi Musa. Pada Keluaran pasal 12, Tuhan menyuruh Musa agar setiap rumah mengambil seekor domba atau kambing, disembelih, lalu ambil darahnya dan ditaruh pada ambang pintu. Dalam ayat 7 dikatakan, kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubukkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Itulah pola ibadah pada zaman Nabi Musa, di mana Tuhan menyuruh mereka menyembelih kambing domba, ambil darahnya dan disapukan pada palang pintu, yang merupakan keselamatan bagi umat Israel, sekaligus kematian anak sulung di seluruh Mesir. Sejak Paskah pertama tersebut, umat Israel tetap mengadakan ibadah pola ibadah Musa di tabernakel sampai kepada gedung Bait Allah, pengganti tabernakel. Mereka tetap mempersembahkan korban kambing atau domba. Dan klimaks dari segala korban itu adalah Yesus Kristus dijadikan korban di kayu salib sebagai penghapus segala dosa manusia. Seperti dalam
Yohanes 1 ayatnya yang ke-29 berkata, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dalam Yohanes 19 ayat 34 berkata, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-10 dikatakan, karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi korban Yesus di kayu salib itu merupakan penggenapan dari semua korban yang ada di Alkitab, baik korban Adam, baik korban Habel, korban Abraham, korban Musa, dan Yesus adalah korban terakhir. Dan setelah Yesus tidak akan ada korban lagi. Oleh darah Yesus kita diselamatkan. Oleh darah Yesus kita diampuni. Oleh darah Yesus nama kita adalah terdaftar di sorga. Itulah ibadah yang berkenan kepada Allah. Bagaimana pola ibadahmu? Apakah pola ibadahmu tipe Kain atau tipe Habel yang menyembelih korban kambing domba yang berkenan kepada Tuhan? Mengapa Allah berkenan kepada ibadah yang ada korban darah? Karena Ibrani 9 ayat 22 mengatakan, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Puji Tuhan, Roma 12 ayat 1 mengatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi dalam episode yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.